Pemirsa, Satgas Penertiban Kawasan Hutan melakukan penindakan di area tambang milik PT Bumi Morowali Utama di Morowali, Sulawesi Tengah. Satgas memasang pelang penguasaan negara setelah menemukan bukaan tambang tanpa izin. Sampai pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pelarangan ekspor biji mentah pada 2020 yang memaksa memprosesnya di dalam negeri terlebih dahulu. Peraturan ini membuat pembukaan smelter bagi nikel secara besar-besaran di Indonesia. Ditambah dengan melonjaknya demand nikel sebagai baterai mobil listrik, membuat semakin banyak smelter dengan masuknya investor asing, dan berujung dengan terjadinya fenomena demam nikel. Namun, kelimpahan SDA tidak hanya memberi kebanggaan bagi Indonesia, tapi juga bencana secara perlahan. Fakta bahwa Indonesia memegang mayoritas pasokan nikel bumi membuat demand akan biji nikel dari Indonesia menjadi tinggi. Hal ini menyebabkan masifnya jumlah ekspor biji nikel mentah secara global. Tentunya ini merusak kesejahteraan rakyat dan lingkungan di sekitar tambang. Demam nikel sendiri merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa melonjaknya aktivitas perlombaan besar-besaran pembukaan tambang dan pabrik pemroses nikel di Indonesia, terutama bagian Sulawesi sebagai sumber primer nikel di Indonesia. Dilansir dari MIT Global Environmental Politics pada 2025, di Sulawesi Tengah, lebih tepatnya Morowali, kini menjadi gambaran dampak dari fenomena dari apa yang kita sebut sebagai demam nikel. Di tengah tingginya permintaan global akan baterai kendaraan listrik, wilayah ini berubah menjadi pusat hilirisasi nikel terbesar di Indonesia. Kehadiran industri raksasa ini membawa angin segar bagi perekonomian. Morowali kini menjadi magnet bagi para pencari kerja dari seluruh penjuru Nusantara. Puluhan ribu lapangan kerja baru tercipta, perputaran uang meningkat drastis, pendapatan negara pun melonjak, dan adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 11,9% yang dicatat pada 2023 yang dilansir di artikel oleh mahasiswa Universitas Bath. Infrastruktur jalan dan fasilitas umum juga dibangun, seperti pembangkit listrik yang dicatat di jurnal oleh Rivota tahun 2006. Bagi banyak orang, tambang adalah jalan keluar menuju kesejahteraan finansial. Masyarakat setempat yang dulunya bertani atau melaut, kini memiliki peluang beralih profesi. Usaha jasa, perdagangan, hingga logistik meningkat pesat, membuat pendapatan masyarakat di sekitar semakin banyak. Bukan hanya alam, manusia yang tinggal di sekitar juga terkena dampaknya. Logam berat mencemari sungai, membuat ketersediaan air bersih warga terancam. Bahkan, nelayan lokal kini harus memacu perahunya lebih jauh karena ikan tak lagi hidup di perairan yang terkontaminasi. Kehilangan sumber pencaharian tersebut menjadi salah satu dampak sosial yang paling dirasakan oleh masyarakat Morowali. Aktivitas tambang nikel yang masif telah menggerus sektor pertanian dan perikanan, dua mata pencaharian utama warga lokal. Diperparah dengan fakta bahwa seperempat dari total area tambang tumpang tindih dengan lahan komunitas, menciptakan ketidakpastian dan ketegangan antara perusahaan tambang dengan masyarakat lokal. Eksploitasi yang masif memicu 2 kali lipat bagi desa yang dekat tambang dibanding yang jauh, dari angka 4,4% dibanding 2,2%, dicatat oleh jurnal One Earth yang dirilis tahun 2024. Diperparah dengan banyak pabrik membuang pengelolaan limbah tailing yang belum optimal begitu saja, tanpa memperhitungkan dampaknya. Limbah ini membawa polutan dan logam berat, seperti nikel yang mencemari tanah dan udara di sana. Sungai dan pesisir yang mengakibatkan penurunan biodiversitas dikutip dari hasil teliti mahasiswa UC Riverside tahun 2026. Alam adalah salah satu korban dari dampak demam nikel. Rantai makanan dan ekosistem yang ada di Morowali terganggu akibat efek dari logam berat, membuat banyaknya flora dan fauna mati, memicu ketidakseimbangan trofik. Di belakang saya ada hunian yang berdekatan dengan lokasi tambang. Bisa dibayangkan bagaimana keseharian mereka dengan kualitas udara yang kurang baik akibat pengerjaan tambang. Situasi ini diperparah oleh kenyataan bahwa meski tambang beroperasi tepat di depan rumah mereka, mayoritas warga justru tak mampu melewati seleksi ketat dunia kerja industri. Jika mereka menembus pun, upah dasar pekerja di IMIP berkisar antara 3 juta rupiah hingga 3 juta 620 rupiah. Beberapa di antaranya bahkan berada di bawah upah minimum kabupaten atau disingkat UMK Morowali sebesar Rp3.489.319.
Untuk sekedar mendapatkan upah yang layak, pekerja terpaksa mengambil lembur dalam kondisi kerja berisiko tinggi dengan jam kerja yang bisa mencapai 12 hingga 24 jam. Sejak matahari terbit hingga matahari hampir tenggelam, nelayan ini belum juga mendapatkan banyak ikan di Laut Vatuvia, Bahodopi, Morowali. Kenalkan, ini Pak Amir, salah satu nelayan yang masih menggantang perahunya karena tidak ada pilihan pekerjaan lain. Meski Laut Vatuvia tercemar akibat pembuangan limbah dan kapal tongkang milik perusahaan tambang yang merusak ekosistem laut, Pak Amir tak menyerah menjala ikan demi memberi nafkah bagi keluarganya. Reklamasi perusahaan tambang merusak terumbu karang. Jadi ironisnya, meski angka kemiskinan diklaim menurun secara nasional, data Badan Pusat Statistik per Juli 2023 justru mencatat kenaikan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah dari 12,30% menjadi 12,41%. Dicatat juga, selama periode 2015 hingga 2023 terdapat 93 kecelakaan kerja berulang di seluruh kawasan industri nikel, mengakibatkan 91 orang meninggal dunia dan 158 orang mengalami luka-luka. Kondisi inilah yang akhirnya mendorong warga dan para pekerja Morowali untuk turun ke jalanan, hingga puncak kemarahan publik terjadi pada 27 Desember 2003. Korban tewas akibat ledakan smelter di Morowali bertambah menjadi 18 orang. 41 pekerja yang terluka bakar masih dirawat. Salah satu korban tewas, videonya sempat viral saat korban yang dalam kondisi terluka bakar masih sempat berupaya menolong Ketika rekannya. ledakan di pabrik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel dalam kawasan IMIP menewaskan 19 pekerja, 11 diantaranya warga Indonesia dan 8 warga Tiongkok. Memicu aksi protes ratusan buruh yang menuntut penyelidikan menyeluruh, perbaikan standar keselamatan, dan kenaikan upah sebesar 20%. Serikat pekerja bahkan mengajukan lebih dari 20 tuntutan kepada manajemen IMIP dan Tsingshan, mencakup kewajiban tenaga kerja asing untuk mempelajari bahasa Indonesia, peningkatan upah dan tunjangan kesehatan, serta kesiapsiagaan darurat yang lebih baik. Namun, bukannya ditanggapi dengan baik, protes dan keluh kesah para pekerja berujung penetapan protes sebagai tindakan kriminal, sementara pemerintah tetap semangat mempromosikan industri nikel. Proses ini seringkali harus mengorbankan alam, ruang hidup masyarakat di titik penambangan, hingga nyawa pekerja. Kita tidak bisa hanya melihat dari kacamata ekonomi semata. Pertambangan di Morowali beresiko menjadi bencana ekologis jangka panjang. Manfaat ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan hilangnya ruang hidup, kerusakan alam yang nyaris permanen, dan nyawa para pekerja tersebut. Manusia memang diberikan kuasa untuk mengelola bumi dan seisinya demi kemajuan. Namun, keserakahan manusia untuk terus mengeksploitasi alam berujung pada dampak destruktif pada alam. Solusi yang dapat kami tawarkan untuk masalah pertambangan di Morowali adalah dengan memanfaatkan teknologi seperti phytomining, di mana tumbuhan hiperakumulator akan ditanam di area penambangan untuk menyerap logam. Nantinya, tanaman akan tumbuh dengan konsentrasi logam yang tinggi dan kandungan logam, yang kerap disebut bio-ore, akan diekstraksi dari jaringan tumbuhan tersebut. Bio-ore tersebut dapat diolah secara komersial dan menghasilkan logam, termasuk nikel. Phytomining menjadi solusi yang sangat berpotensi di Sulawesi karena Sulawesi memiliki sebagian besar paparan batuan ultramafik. Selain itu, di Indonesia telah ditemukan 21 spesies tanaman ultramafik nikel seperti Phyllanthus insulae Japan, Pouteria oxyedra, dan Rhinorrhea bengalensis. Selain phytomining, terdapat juga fitoremediasi. Fitoremediasi sendiri adalah teknologi hijau berbasis tanaman yang memanfaatkan ketersediaan hayati logam dalam tanah tercemar untuk menghilangkan toksisitas sekaligus memulihkan kualitas lingkungan menggunakan tanaman hyperakumulator. Proses ini dilakukan melalui 3 cara utama: fitoekstraksi atau penyerapan kontaminan dari tanah atau air ke bagian tanaman, fitostabilitasi, pengurangan mobilitas dan efektivitas logam berat agar substrat lebih stabil,
Dan terakhir, fitovolatilisasi, penyerapan polutan lalu mengubahnya menjadi bentuk volatil agar lebih aman di substrat. Ini menjadikannya salah satu pendekatan yang paling berpotensi karena efisiensi tinggi dan biaya investasi yang rendah, khususnya di konteks Morowali sebagai daerah yang masih berkembang dan cukup tercemar. Kita dapat belajar bahwa manusia memang diberikan akal untuk mengelola bumi dan seisinya demi kemajuan. Namun, keserakahan manusia yang terus mengeksploitasi alam tanpa mempedulikan keseimbangan berujung pada kerusakan masif pada alam. Seharusnya menjaga lingkungan adalah tugas kita bersama, baik pemerintah, perusahaan, dan kita semua harus ikut terlibat untuk memastikan bahwa transisi energi tidak menumbalkan kehidupan warga lokal. Karena pada akhirnya, kesejahteraan sejati bukanlah tentang seberapa banyak mineral yang bisa kita gali, melainkan seberapa baik kita menjaga ruang hidup ini untuk generasi yang akan datang.